dengarkan pengajian ini, saya wajib berubah. Jangan tunda-tunda lagi. Waktu tak lama. Saya wajib lebih soleh dari sebelumnya. Saya wajib lebih taat dari sebelumnya. Saya wajib hijrah, jangan tunda-tunda. Saya harus segera taubat. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah dari hati kita. Nikmat Allah atas kita jauh lebih banyak daripada ujian yang Allah berikan. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat dan juga salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Dalam suatu halaqah bersama para sahabat-sahabat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba didatangi oleh seorang lelaki misterius. Lelaki ini wajahnya tidak pernah dilihat sebelumnya di kota Madinah, tapi gayanya sangat akrab dengan Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi yang ada di sekitar Nabi ketika itu tidak kenal ini orang siapa. Jubahnya sangatlah putih dan bersih, rambutnya rapi tersisir, berbau wangi yang semerbak, wajahnya tampan menawan. Laki-laki ini tiba-tiba datang, entah dari mana datangnya, muncul tepat duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Nabi, kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi, wajah dan matanya menatap ke arah wajah dan mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, bagaikan orang yang sudah lama kenal, langsung saja dia mengajukan pertanyaan. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, kabarkanlah kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun Islam yang 5. Dia berkata, sadaqta. Jawaban engkau benar. Nah, Umar yang paling dekat dengan Nabi berkata, fa'ajibna minhu. Heran kami dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquh. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan apa yang dijawab oleh Nabi. Siapa ini orang sebenarnya? Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apakah itu iman wahai Muhammad? Di situ Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Setelah Nabi menjawab, sekali lagi dia berkata, sadaqta. Jawaban yang ini juga tepat. Kemudian dia bertanya tentang satu lagi, akhbirni anil ihsan. Kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Setelah Nabi menjawab demikian, pertanyaan terakhirnya adalah mata sa'ah. Kapan kiamat akan terjadi? Dalam pertanyaan yang ini Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il.
Untuk pertanyaan yang satu ini, yang bertanya mungkin lebih tahu daripada yang ditanya. Intinya, saya tidak tahu kapan kiamat itu. Mungkin yang bertanya lebih tahu. Nabi dah tahu ni orang siapa. Orang ini melanjutkan pertanyaannya lagi, akhbirni an amaratiha. Kiamat kalau sudah akan terjadi, ada enggak tanda-tandanya, hai Muhammad? Apa tanda-tandanya? Ada, kata Nabi. Kalau itu pertanyaan ente, saya spesialisnya. Saya bisa jawab. Nabi hanya menjawab dengan jawaban yang ringkas berikut ini. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Apabila kaum ibu-ibu dari rakyat jelata sudah melahirkan tuan-tuan dan raja-raja. Bila kamu temukan zaman orang-orang miskin, fakir, tidak beralas kaki, bertelanjang dada saking miskinnya, dan mereka hanya sebagai penggembala-penggembala ternak, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Jika zaman itu sudah kau temukan, kiamat sudah sangat dekat dengan zamanmu itu. Setelah Nabi menjawab demikian, orang ini berdiri dan langsung pergi. Umar bagaikan tersadar ketika dicolek oleh Nabi. Umar, kamu tahu itu orang siapa? Tidak ya Rasulullah. Umar, susul dia. Tangkap, bawa kemari. Giliran kita mau tanya, dia itu siapa? Siap ya Rasul. Lah Umar bin Khattab itu badannya tinggi besar. Langkah kaki Umar itu sama dengan 2 kali langkah orang biasa. Sehingga kata para sahabat, kalaulah Umar naik ke atas punggung seekor kuda tempur dewasa, kuda perang yang sudah dewasa, bukan kuda poni ya, kuda besar itu, dan Umar tidak meletakkan kakinya di atas stirap. Stirap itu adalah besi tempat meletakkan tapak kaki di situ. Kalau Umar tak letakkan, kudanya jalan, kedua ujung kaki Umar bisa membentuk 2 garis di jalan. Bayangkan tinggi besarnya Umar. Umar dengan sigap, nah ini lagi hebatnya Umar, dia tinggi besar dan cepat, sigap. Dengan sigap langsung menyusul. Di luar itu, masjid kan nggak kayak masjid sekarang, Pak. Orang kalau keluar di masjid sekarang banyak jalan tikus, hilang langsung, wajar. Kalau di luar sana zaman Nabi dulu, itu masih banyak gurun Sahara, masih banyak lapang, rumah masih sepi-sepi. Orang itu baru keluar udah hilang. Hilang. Umar balik lagi, ya Rasulullah, he's gone. Hah, udah hilang ya Rasul. Maka kata Rasulullah, innahu Jibril. Tadi itu adalah malaikat Jibril. Atakum, dia datang kepada kami dengan perintah Allah, ya, dia datang kepada kamu dengan perintah Allah, li'allimakum dinallah, untuk mengajarkan kepada kalian semua isi agama Allah ini. Dengan hadis ini, para ulama-ulama salaf, ulama-ulama ahli hadis mengatakan dari hadis ini maka ditemukanlah jawaban rukun agama itu ada 4. 1 tentang Islam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Yang kedua tentang iman, hal-hal yang berkaitan dengan akidah, tauhid, ya. Yang ketiga ihsan, hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf, pensucian hati, kebersihan jiwa. Dan yang keempat, ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat. Jadi kaum muslimin, baik, sekarang kita bedah yuk, kita kupas. Ketika Nabi ditanya, apa tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat, hai Muhammad? Nabi menjawab, kalau ibu-ibu dari kalangan wanita biasa, rakyat jelata, orang-orang bawahan, level paling bawah, melahirkan para tuan-tuan dan raja-raja. Terus apabila orang-orang miskin, penggembala ternak, saking miskinnya sendal pun nggak bisa beli,
tak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba dia menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu dia berlomba-lomba, mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Nah, kalau zaman itu sudah muncul, kata Rasulullah, antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah